Ya, saya akan langsung update informasinya pemirsa berkaitan dengan pertemuan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama dengan rekan kami Yandri Subekti yang berada di New York, Amerika Serikat. Selamat malam waktu Jakarta, Yandri. Seperti apa update informasi di sana? Ya, Tiara, kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang berlangsung Senin malam dengan Presiden Trump di White House, yang tahun ini adalah merupakan yang ketiga kalinya. Ada dua inti yang dibahas, di antaranya adalah upaya gencatan senjata antara Israel dengan Palestina atau Gaza, dan juga yang kedua, evaluasi terkait dengan serangan Amerika Serikat terhadap 3 fasilitas nuklir Iran yang merupakan gabungan antara Israel dengan Amerika Serikat. Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Putih tersebut, usai pertemuan tersebut, Trump menyampaikan kepada media optimisme akan bisa dilakukannya atau dilangsungkannya gencatan senjata selama 60 hari pekan depan, di mana dalam gencatan senjata tersebut diantaranya Palestina akan membebaskan sebagian atau mungkin hampir seluruh dari sandera, dan kemudian pasukan Israel secara bertahap akan ditarik dari beberapa lokasi di Gaza. Dan juga dalam pertemuan tersebut, Netanyahu juga menyampaikan optimisme akan bisa terlaksananya gencatan senjata tersebut. Dalam kesempatan tersebut juga Netanyahu menyampaikan usulan agar Presiden Donald Trump mendapat Nobel Perdamaian karena jasanya dalam perjanjian Abraham dan upaya Trump selama ini untuk melakukan atau melaksanakan ataupun terjadinya perdamaian antara Israel, Palestina maupun dengan Iran beberapa waktu yang lalu. Sementara itu kunjungan ini juga tak lepas dari kontroversial baik itu di Kongres maupun warga Amerika Serikat. Di antaranya terutama yang menentang adalah dari kubu Demokrat, terutama kelompok progresif, di mana kelompok mereka ini berharap atau menekan Israel agar melakukan gencatan senjata secara permanen. Dan juga saat kunjungan tersebut juga terjadi aksi gelombang demonstrasi di depan White House, dan juga sehari sebelumnya yang menentang akan apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina selama ini, yang telah menelan ribuan korban jiwa, terutama anak-anak dan wanita. Dan diharapkan nanti rencananya Perdana Menteri Netanyahu juga akan bertemu dengan Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance dan sejumlah anggota Kongres baik dari kubu Demokrat maupun Republik. Baik. Kembali ke studio. Sejumlah agenda masih terus akan berlangsung ya di sana. Terima kasih atas laporan lengkap Anda langsung dari New York, Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali. Saya akan langsung lanjutkan ke Mbak Stepi ya. Mbak Stepi, dengan adanya sejumlah pembahasan tadi ya sudah dibahas mengenai gencatan senjata, kemudian juga serangan Israel harus dihentikan dan lain sebagainya. Anda melihat apa yang kemudian ini bisa menjadi dampak begitu ya dari pertemuan kedua negara ini dengan negara-negara yang saat ini tengah mengupayakan diplomatik secara resmi untuk kemudian menciptakan perdamaian di Palestina? Jadi saya rasa ini yang menonton dan menantikan pertemuan ini hampir semua negara ya, baik yang di Timur Tengah maupun yang lain. Jadi saya melihat Donald Trump ini, Presiden Trump ini sedang memainkan menawarkan strategi ya, stick or carrot gitu ya, mau wortel atau mau tongkat gitu. Israel mau yang manis, mau yang soft gitu ya, karena ini gencatan senjata sudah dinanti, dan ini publik tidak pernah saya lihat dari berbagai catatan-catatan seperti menyesal berkawan dengan Amerika pada saat perang tarif, perang dagang itu ya, Kanada, Jepang, dan Israel juga dikecam. Jadi ini kan sudah beda dengan 10 tahun yang lalu, Mbak. Ini the power of apps, media sosial luar biasa, media mainstream juga luar biasa. Jadi apapun yang terjadi perkembangan Israel, Amerika, ini sekarang sudah jadi kita bukan masyarakat di dunia nyata, tapi dunia maya juga gitu ya. Jadi saya melihat bahwa respon publik ini sangat berharap kepada gencatan senjata. Nah ini kalau saya lihat Presiden Trump ini cerdas gitu ya, dia menawarkan dua hal ini, dan tadi juga Demokrat di dalam negaranya juga sudah mendukung. Mudah-mudahan gencatan senjata ini berlangsung 60 hari, tapi kita juga lihat bahwa tadi disampaikan oleh
kawan-kawan saya, dengan dia menawarkan Trump ini ingin memberikan hadiah Nobel, menurut saya ini sudah bagian dari kalah set sebetulnya. Israel ini secara BL dan secara body language-nya dan secara gesturnya agak turun nih dia, jadi agak kurang percaya diri gitu. Harapan saya yang pertama adalah diplomasi intelijen. Jadi intelligence exchange, intelligence partnership, jadi saling tukar-menukar informasi intelijen, sehingga intelijen di sini mempunyai fungsi untuk menurunkan, jadi eskalasi konflik di seluruh dunia, saling berhubungan satu sama lain. Terutama saya berharap sekali kepada Qatar ya, karena Qatar uangnya banyak, negara maju, dan dia punya chemistry juga dengan dunia Islam gitu ya. Israel masih kuat, dia masih punya banyak bantuan kelompok-kelompok Yahudi dan memang intelijennya luar biasa gitu. Jadi kita juga lihat apa yang dilakukan oleh Presiden Trump ini cukup strategis. Baik, Mbak Dina. Apa yang harus diwaspadai ya setidaknya oleh negara-negara yang kemudian ini mendukung penuh Palestina? Mungkin salah satunya bagi Indonesia? Ya, sebenarnya begini, intinya kan kita semua menginginkan perdamaian ya. Kita ingin orang-orang Palestina betul-betul ya tidak dibom lagi, mereka bisa hidup seperti kita semua ya dalam kondisi yang damai, tidak kelaparan lagi. Sekarang kan pertanyaannya, ini siapa yang bisa memaksa Israel untuk berhenti? Kan sebenarnya pertanyaan kuncinya di situ. Kita memang bisa berharap atau bahkan sangat berharap kepada Amerika. Kenapa? Karena Amerika lah yang pendukung utamanya Israel, 80% senjata dari Amerika. Terus dana hibah loh, jadi bukan benar-benar ngasih uang gratis gitu Amerika itu kepada Israel. Berarti sebenarnya Trump itu punya power yang sangat besar untuk menekan Netanyahu supaya berhenti ini. Nah sekarang saya pikir bolanya memang ada di Trump. Dia mau nggak menggunakan power yang dia punya, atau dia menyerah pada tekanan fundingnya dia gitu kan. Memang dia dapat dana kampanye juga dari kelompok-kelompok yang pro Israel, dan kalau negara Islam dan termasuk Indonesia juga apa yang bisa kita lakukan antaranya juga meminta kepada Amerika Serikat memberikan tekanan. Jadi masyarakat sipil sekarang kan gerakan-gerakan melalui demo, melalui media sosial itu kan menyeru kepada Amerika stop arming Israel gitu, berhentilah mempersenjatai Israel. Tekanan publik sedunia termasuk dari Indonesia itu penting sekali untuk mengupayakan agar kebijakan luar negeri di Amerika Serikat ini berubah, tidak lagi mendukung Israel tanpa syarat seperti sekarang. Mas Hasib, kalau tadi Mbak Dina menyebutkan bahwa bolanya sebenarnya di Amerika, tapi apa ya kira-kira respon dan juga yang bisa dilakukan oleh negara-negara di Timur Tengah untuk mendukung setidaknya ini bisa berlangsung secara permanen, kemudian win-win solution, tidak hanya 60 hari saja begitu? Ya, sebenarnya kalau negara-negara di Timur Tengah, terutama di Teluk, ingin betul-betul ngasih pembeda kepada Trump ya, lewat jalur ekonomi dan uang itu bisa. Yang ngasih hadiah kepada Trump siapa? Hadiah pesawat. Qatar. Jadi sebenarnya kalau kita ingin menggunakan money sebagai instrumen untuk menekan Trump, itu bisa negara-negara Arab Teluk untuk memainkan itu. Dalam pengertian merasionalisasi hubungan. Walaupun itu lagi-lagi membahayakan. Nah ini Timur Tengah ya, nggak bisa kita, ketika Teluk bicara begitu, dia mengkalkulasikan bahayanya kepada terutama negaranya sendiri yang katakanlah kerajaan misalkan, itu pasti dihitung. Sebenarnya kalau main kartunya banyak gitu. Cuma masalahnya mau dipakai nggak kartu itu. Dan kalau dipakai membahayakan dirinya nggak. Nah ini yang kedua ini kebanyakan membuat negara-negara ambil sikap, aduh kita nggak bisa maju lebih lama lagi, dan itulah yang kemudian membuat negara seperti Palestina menjadi yatim piatu, nggak ada orang yang bisa backup. Nah oleh karena itu menurut saya apa yang di Indonesia bisa lakukan, jangan larut dalam katakanlah pola permainannya Netanyahu. Ayo kita fokus dengan tugas luar negeri kita, dampingi Palestina. Kenapa pertemuan dengan Prancis nggak terjadi? Kan Prancis rencana mau bikin pertemuan sama Arab Saudi. Nah itu menurut saya pertemuan yang sangat penting justru, karena itu akan membuat daya tekan kepada Israel lebih kuat. Yang dulu negara-negara Eropa banyak backup Israel, sekarang sudah mulai banyak yang mendukung Palestina. Nah itu yang menurut saya bisa dimainkan oleh negara-negara seperti kita di Indonesia. Galang negara-negara luar untuk makin banyak mengakui Palestina. Jangan selalu terbawa dengan cara permainan Netanyahu, terutama dengan serang-menyerang begini. Ini belum selesai dia udah serang Yaman. Serang Yaman, nanti kita ke Yaman lagi kan. Sebenarnya ini cara main Netanyahu aja untuk mengalihkan dari satu titik ke titik yang lain gitu.